Anda butuh duit? Duit now! Tahukah kamu, lebih dari separuh orang dewasa ternyata belum punya rencana investasi buat masa depan mereka. Bukan karena mereka cuek, tapi sering banget karena bingung harus mulai dari mana. Atau takut sama risiko. Nah, gimana kalau aku kasih tahu kamu beberapa cara investasi yang unik? Gampang banget buat dimulai. Dan pastinya bisa bikin kamu senyum lebar di masa depan. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Pertama, kebun mini, alias urban farming. Coba bayangin deh, gimana rasanya punya kebun mini sendiri di rumah? Kayak punya dapur alami. Tapi bonusnya, bisa ngasilin cuan juga. Urban farming sekarang tuh lagi hype banget. Apalagi buat kamu yang tinggal di kota, pengen hidup lebih sehat tapi tetap produktif. Kamu bisa mulai nanam cabai, sayuran organik, sampai buah-buahan kecil kayak tomat cherry. Modalnya, santuy aja. Cukup bibit, pupuk, sama pot kecil. Kalau lahannya sempit, bisa banget pakai metode hidroponik. Praktis dan hasilnya bisa bikin kamu kaget sendiri. Nah, habis panen, gimana caranya biar si kebun mini ini jadi mesin cuan? Gampang. Kamu bisa jual hasil panen ke tetangga, komunitas sekitar, atau buka lapak di marketplace online. Sekarang ini banyak orang cari produk organik karena pola makan sehat lagi naik daun banget. Jadi, peluang bisnisnya gede. Kalau kamu seriusin, siapa tahu kebun kecilmu ini bisa jadi ladang uang beneran buat masa depan. Kamu sehat karena makan fresh dari kebun sendiri, plus tabungan masa tua jalan terus. Seru kan? Bayangin, dari lahan kecil di rumah, kamu bisa bangun masa depan yang lebih aman dan nyaman. Mulai dari sekarang yuk, sulap lahan kosong di rumah jadi mesin pencetak duit. Siapa tahu nanti kamu malah jadi inspirasi buat teman-teman kamu. Kebayang serunya ngajarin orang lain hidup sehat sekaligus cuan bareng. Kedua, pohon produktif. Durian, alpukat, atau kelapa ganja. Coba deh, kalau kamu suka ide investasi jangka panjang, kenapa nggak mulai nanam pohon produktif? Misalnya kayak durian musangking, alpukat mentega, atau kelapa ganja. Pohon-pohon ini tuh kayak ATM alami di halaman rumah kamu. Memang sih, butuh waktu bertahun-tahun buat mereka mulai berbuah. Tapi, begitu panen, dijamin kamu bakal senam-senyum sendiri. Lihat hasilnya. Apalagi harga buah premium kayak durian dan alpukat. Itu makin hari makin meroket. Modal awalnya juga nggak bakal bikin dompet kamu jebol kok. Cukup beli bibit yang berkualitas, rawat dengan cinta, dan tunggu momen panen emasnya. Dan serunya, kalau pohon kamu udah produktif, kamu bakal dapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, buahnya bisa kamu jual ke pasar lokal, atau bahkan ekspor kalau kualitasnya juara. Kedua, lahan tempat pohon itu tumbuh, nilai investasinya ikut naik. Artinya, kalau suatu hari kamu butuh dana cepat, kamu bisa jual atau sewain lahannya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada lahan kosong biasa. Plus, kalau kamu kreatif, kamu bisa kerjasama sama petani buat ngelola kebunnya, sambil kamu tinggal nikmatin passive income yang terus ngalir. Keren banget kan? Yang penting, investasi ini memang butuh sabar. Tapi percayalah, hasilnya bakal worth it banget. Bayangin beberapa tahun lagi kamu duduk santai, makan durian dari kebun sendiri, sambil cek saldo rekening yang makin tebal. Life goals banget kan? Yuk, mulai cari bibit pohon favorit kamu dari sekarang. Biar masa depan kamu nggak cuma manis, tapi juga gurih. Ketiga, bisnis bibit tanaman. Pernah kepikiran buat terjun ke dunia berkebun, tapi nggak mau ribet nungguin tanaman tumbuh gede? Coba deh, fokus ke bisnis bibit tanaman. Ini salah satu peluang yang masih jarang banget dilirik. Padahal, potensinya gede banget. Kamu bisa mulai dengan modal kecil. Cukup beli biji-bijian atau stek tanaman, media tanam, sama pot kecil. Bibit yang kamu produksi bisa dijual ke pecinta tanaman hias, petani pemula, atau bahkan komunitas urban farming. Contohnya, bibit anggrek, kaktus, atau bahkan sayuran organik kayak bayam hidroponik. Itu semua laris manis di pasaran. Kelebihan bisnis bibit tanaman ini, risikonya rendah banget. Kalau bibitnya gagal tumbuh, kamu tinggal ganti dengan yang baru. Biaya produksinya juga nggak bikin kantong bolong. Dan pasar bibit tanaman tuh luas banget guys. Sekarang banyak orang yang pengen punya hobi berkebun, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, kamu bisa jadi solusi buat mereka dengan nyediain bibit berkualitas. Promosiin aja lewat media sosial atau marketplace, dan dengan strategi yang tepat, bisnis ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang stabil. Jadi, kalau kamu cari peluang bisnis yang gak ribet tapi tetap cuan, bisnis bibit tanaman ini bisa jadi pilihan yang tepat. Siap buat jadi penyedia bibit tanaman andalan? Yuk, mulai sekarang. Keempat, saham mikro atau fractional shares. Pernah kepikiran kalau saham cuma buat orang kaya? Wah, itu salah besar. Sekarang ada yang namanya saham mikro
atau fractional share. Jadi, kamu bisa beli saham perusahaan besar meskipun modal kamu terbatas. Contoh, misalnya harga satu lembar saham perusahaan gede itu 5 juta. Tapi kamu bisa beli cuma 1/10 atau 1/2 dari harga itu. Modalnya, mulai dari ratusan ribu aja, kamu udah bisa ikut investasi di pasar modal. Keren, kan? Jadi nggak ada lagi alasan buat bilang aku mah apa atuh, modal kecil. Dengan saham mikro, kamu bisa mulai belajar soal investasi tanpa harus keluarin duit banyak. Keuntungannya, kamu bisa dapat dividen atau cuan dari kenaikan harga saham. Loh, meski pasti ada risiko, kamu bisa pilih perusahaan blue chip yang udah terbukti stabil dan punya reputasi bagus. Plus, likuiditasnya tinggi banget. Jadi kalau butuh duit cepat, sahamnya bisa langsung dijual tanpa ribet. Nah, gimana? Udah siap nyemplung ke dunia saham mikro? Ini kesempatan buat kamu mulai bangun portofolio investasi dengan cara yang gampang, minim modal, dan pastinya cuan. Yuk, coba mulai dari sekarang. Kelima, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu ibarat pintu masuk buat kamu yang baru banget mau mulai investasi. Risikonya rendah banget, aman, dan cocok banget buat pemula. Beda sama saham atau obligasi, reksadana pasar uang ini fokus ke instrumen jangka pendek, kayak deposito berjangka atau surat utang negara. Jadi, kamu nggak perlu khawatir harga tiba-tiba anjlok, karena nilainya relatif stabil. Modal awalnya juga super ramah di kantong. Mulai dari ratusan ribu rupiah aja, kamu udah bisa ikutan investasi. Cukup download aplikasi investasi, pilih produknya, dan voila, kamu udah jadi investor yang smart. Yang bikin reksadana pasar uang makin menarik adalah likuiditasnya tinggi banget. Mau tarik duit kapan aja? Bisa, tanpa nunggu lama. Meski imbal hasilnya nggak sebesar instrumen investasi lain, tetap aja lebih untung daripada simpan uang di tabungan biasa. Apalagi kalau kamu rajin nambah saldo tiap bulan, hasilnya bisa lumayan banget buat masa depan kamu. Jadi, gimana? Udah siap jadi investor cerdas dengan reksadana pasar uang? Yuk, mulai sekarang sebelum terlambat. Keenam, koleksi barang antik atau vintage. Siapa sangka, barang-barang antik atau vintage itu bisa jadi sumber cuan yang gak kalah menarik. Banyak kolektor yang rela merogoh kocek dalam-dalum buat dapetin barang unik kayak mainan retro, komik lama, atau perangko langka. Kamu bisa mulai dengan modal kecil loh, cari barang murah di pasar loak atau lelang online. Misalnya, action figure retro yang harganya cuma ratusan ribu, bisa aja dalam beberapa tahun jadi bernilai jutaan rupiah. Asik banget kan? Tapi ingat, kamu harus jeli dan sabar buat nemuin barang yang bener-bener langka dan bernilai tinggi. Tapi yang seru, koleksi barang antik ini nggak cuma soal jual beli doang. Kamu juga bisa dapetin kepuasan tersendiri dari hobimu ini loh. Plus, kalau kamu seriusin, hasil penjualan barang koleksi bisa jadi tambahan dana buat masa tua. Bayangin aja, setiap barang yang kamu koleksi itu kayak mesin waktu yang terus ngasih nilai tambah seiring waktu. Keren banget kan? Jadi, gimana? Udah kepikiran mau mulai koleksi barang apa? Yuk, coba deh explore pasar barang antik dari sekarang. Siapa tahu kamu nemu harta karun yang gak terduga. Ketujuh, usaha rental barang kecil. Pernah gak sih kepikiran buat nyewain barang-barang yang jarang dipakai orang? Kayak proyektor, drone, atau sound system portable? Banyak orang butuh barang-barang ini, tapi mereka gak mau beli karena harga mahal atau karena cuma dipakai sekali-sekali. Nah, ini tuh peluang emas buat kamu. Modalnya kecil. Kok cukup beli satu unit barang yang berkualitas, terus sewain ke orang-orang yang butuh. Misalnya, kamu bisa sewain kamera DSLR buat fotografer pemula, atau sound system buat acara ulang tahun. Dengan strategi promosi yang tepat, usaha ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang lumayan. Yang serunya, bisnis rental barang kecil ini super fleksibel. Kamu bisa sesuaikan sama minat kamu. Misalnya, kalau kamu suka fotografi, fokus aja sewain alat-alat fotografi. Atau kalau suka adventure, kamu bisa sewain drone atau alat camping. Cukup upload iklan di media sosial atau marketplace, dan pelanggan bakal datang sendiri. Penghasilannya bisa kamu sisihkan buat tabungan masa tua. Loh, jadi gimana? Udah siap jadi penyedia jasa rental barang favorit di lingkungan kamu? Yuk, mulai dari sekarang dan jadi rentalpreneur sukses. Kedelapan, investasi di platform crowdfunding. Crowdfunding itu salah satu cara modern buat kamu yang pengen investasi tanpa ribet. Gampang banget. Kamu bisa kasih pinjaman kecil ke pebisnis pemula atau proyek inovatif lewat platform crowdfunding. Sebagai imbalannya, kamu bakal dapetin bagi hasil atau bunga bulanan. Modalnya cuma ratusan ribu aja. Udah bisa mulai. Seru banget kan? Yang bikin crowdfunding makin menarik adalah
Kamu bisa diversifikasi modal ke beberapa proyek sekaligus, biar risiko kerugian jadi lebih kecil. Misalnya, kamu bisa pilih proyek pertanian modern, teknologi, atau produk ramah lingkungan. Nah, yang paling keren, dengan crowdfunding, kamu bisa bantu orang lain sekaligus dapetin cuan. Proyek-proyek yang kamu danai sering punya potensi besar untuk berkembang, apalagi kalau mereka punya ide yang inovatif. Dengan konsistensi investasi di platform crowdfunding, ini bisa jadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan. Jadi, gimana? Udah siap jadi bagian dari revolusi investasi modern ini? Yuk, coba deh eksplorasi platform crowdfunding dari sekarang. Kesembilan, peliharaan hewan langka. Pernah nggak sih kepikiran buat pelihara hewan langka atau eksotis? Nggak cuma buat kesenangan, tapi ini bisa jadi investasi yang menguntungkan. Loh, misalnya, kamu bisa pelihara burung lovebird dengan warna langka, ikan cupang fancy dengan pola unik, atau bahkan reptil kayak kadal atau biawak mini. Modalnya juga nggak bikin dompet ambiar kok. Cukup beli indukan betina dan jantan dari spesies yang kamu suka, terus rawat mereka baik-baik sampai produktif. Kalau berhasil mengembangbiakan anakannya, kamu bisa jual dengan harga yang lumayan tinggi. Yang bikin ide ini makin menarik adalah pasar hewan langka itu luas banget. Banyak pecinta hewan yang rela bayar mahal buat dapetin spesies unik atau langka. Tapi ingat ya, kamu harus telaten ngurus mereka biar tetap sehat dan produktif. Selain itu, pilih spesies dengan komunitas penggemar besar, kayak lovebird atau ikan cupang fancy. Jadi, hasil penjualanmu bakal lebih gampang laku. Gimana? Udah siap jadi breeder handal? Sambil nyiapin tabungan masa tua? Yuk, mulai cari hewan favorit kamu dari sekarang. Siapa tahu ini bisa jadi peluang bisnis yang seru dan menguntungkan. Ke-10, bisnis digital. E-book atau template desain. Di era digital sekarang, produk-produk digital kayak e-book atau template desain tuh lagi naik daun banget. Yang kamu butuhin cuma waktu, keterampilan, sama ide kreatif buat bikin produk digital yang bermanfaat. Misalnya, kamu bisa nulis e-book tentang tips parenting, panduan hidroponik, atau cara memulai bisnis online. Atau, kalau kamu jago desain, bikin aja template undangan digital atau CV yang keren abis. Modalnya cuma laptop dan koneksi internet aja. Setelah produkmu jadi, tinggal upload ke marketplace digital atau toko online kamu sendiri. Gampang kan? Yang seru banget dari bisnis digital ini adalah skalabilitasnya yang tinggi. Produk digital bisa dijual berkali-kali tanpa batas. Jadi biaya produksi cuma sekali di awal. Plus, jangkauannya luas banget. Bisa dijual ke orang dari seluruh dunia. Tinggal promosiin produk kamu lewat media sosial atau kolaborasi sama influencer. Pelanggan bakal datang sendiri. Hasil penjualan produk digital ini bisa jadi tambahan duit buat masa tua kamu. Jadi, gimana? Udah siap jadi konten kreator andalan? Yuk, mulai bikin produk digital pertama kamu sekarang. Ke-11, investasi di komunitas lokal. Pernah kepikiran nggak? Kalau investasi di komunitas lokal bisa jadi langkah cerdas yang nggak cuma bawa cuan, tapi juga berdampak besar. Kamu bisa mulai dengan bantu pinjaman kecil ke tetangga atau anggota komunitas yang lagi butuh modal usaha. Misalnya untuk buka warung kelontong, peternakan ayam, atau usaha kerajinan tangan. Sebagai imbalannya, kamu bisa dapetin bagi hasil atau bunga bulanan. Modalnya juga nggak perlu gede-gede banget. Cukup dengan ratusan ribu rupiah aja udah bisa bantu mereka bangun usaha. Yang bikin ide ini makin greget adalah hubungan sosial yang terbentuk. Jadi nggak cuma dapat cuan, tapi juga bisa bantu orang lain buat maju bareng. Plus, risiko kerugian bisa diminimalisir kalau kamu pilih mitra yang terpercaya dan punya rencana bisnis yang jelas. Dengan strategi yang tepat, investasi di komunitas lokal bisa jadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Bayangin aja, kamu bantu lingkungan sekitar sambil nyiapin masa depan kamu sendiri. Seru banget kan? Yuk, mulai eksplorasi peluang di komunitas kamu sekarang. Nah, Sobat Finansial, itu dia 11 jenis investasi unik yang bisa kamu coba untuk nyiapin masa tua yang lebih nyaman. Mulai dari nanam pohon sampai bikin produk digital. Semua ide ini bisa dimulai dengan modal minim, tapi punya potensi untung besar. Jadi, nggak ada lagi alasan buat bilang, aku mah apa tuh? Semua orang pasti bisa. Mulai dari langkah kecil asal konsisten dan serius. Nah, sekarang giliran kamu. Pilih satu ide yang paling nyambung sama kamu, terus langsung action dari sekarang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ya, biar kamu nggak ketinggalan tips-tips finansial lainnya yang seru dan gampang dipraktikkan. Oh iya, kalau ada pertanyaan atau ide investasi lainnya, tulis aja di kolom komentar. Kita bakal senang banget bisa diskusi bareng kamu. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan! Sobat Finansial, Anda butuh duit?
Do it now!